Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Mari siapkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
goyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami kepada Engkau menjadi pujian yang terbaik, karena Engkaulah Allah kami, satu-satunya yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Inilah hidup kami mau serahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Engkau. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu buat setiap kami, sehingga kami menerima lawatan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersuka cita bersama-sama karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama muliakan Tuhan dengan hati yang gembira. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah-Mu Tuhan, sekarang oh Tuhan telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Mari kita mau terus memuliakan Dia, karena kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Mari kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan ini, bahwa kasih Allah kita sungguh besar buat setiap kita. Mari kita pujikan
pujian ini, bahwa Tuhan kita memiliki kasih yang sangat besar, sangat mahal, sangat indah. Dan biarlah kita terus menghargai kasih Tuhan yang terlampau besar ini, dengan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh mahal, Kau berikan bagi kami. Haleluya. Oh,
besar, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya. Ku mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Memuliakan Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh heran. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, kasih-Mu terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang besar, dahsyat, hingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus mau menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajar kami terus untuk menyenangkan-Mu. Didik kami Tuhan, tuntun kami, sehingga seluruh kehidupan kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami. Kami siap Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka lebar-lebar bagi benih firman Tuhan yang akan sebentar dibagikan buat setiap kami melalui hamba-Mu yang menyampaikannya. Oleh sebab itu juga urapi hamba-Mu, sehingga seluruh perkataan hamba-Mu adalah kebenaran firman yang memerdekakan kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami siap dididik untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah di pertengahan tahun lagi. Tidak terasa waktu begitu cepat. Minggu pertama di bulan Juni ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengiring Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus mempertahankan iman kita. Walaupun keadaan dunia ini begini tidak meyakinkan dan tidak memberikan harapan. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus memfokuskan diri kepadanya. Karena pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu kita akan belajar firman Tuhan. Pada sore hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita membuat pengakuan-pengakuan terhadap juru selamat kita. Dan judul firman Tuhan untuk minggu pertama ini adalah pengakuan atas kebesaran Allah. Kita akan baca bersama-sama
di dalam Mazmur pasal 70 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 70 ayat yang kelima. 2, 3. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ini sebuah mazmur yang disampaikan oleh pemazmur ini. Dia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dari hasil sebuah perjalanan dan pertolongan Tuhan terus terjadi. Nah, pemazmur ini namanya Daud. Daud menyanyikan mazmur ini tentunya ada kaitannya dengan pengalaman hidup yang selalu dia alami, bahwa dia mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dan keselamatan yang pasti datangnya dari Tuhan. Sehingga Daud dalam pengakuannya dia berkata, biarlah kita selalu berkata Allah itu besar. Kenapa kita bisa belajar demikian? Karena yang namanya Daud, dia adalah seorang penggembala. Dan dia bukan penggembala profesional. Kita tahu waktu Daud dilantik untuk menjadi raja, itu baru umur kecil, mungkin masih remaja. Kalau dia sudah umur dewasa, sudah pasti dia akan diambil oleh Saul untuk masuk di dalam pasukan tentara Israel. Tapi kenapa dia berada di padang gurun untuk mengembalakan domba? Karena dia masih terlalu muda. Dan ketika dia ada di padang gurun mengembalakan domba, Alkitab mencatat bahwa dia bisa menjaga domba, kambing ayahnya. Sehingga tidak ada satupun yang hilang. Kenapa? Setiap dapat ancaman dari harimau, datang ancaman dari singa, dia bercerita bahwa Tuhan menolong dia. Dan dia dapat mensobek mulut dari singa. Dia dapat mengalahkan beruang. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya Daud ketika dia bermazmur, dia katakan, biarlah mulut kita selalu berkata Allah itu besar. Nah, perhatikan. Kata selalu dalam bahasa Indonesia, kalau kita belajar itu artinya, kamus bahasa Indonesia artinya terus menerus, senantiasa atau sering. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata selalu ini artinya terus menerus. Kenapa demikian? Karena kita harus terus menerus untuk menyatakan, mulut kita harus berkata Allah itu besar. Karena dia selalu baik untuk kita. Dan dia selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sana bisa kita baca firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kenapa kita harus selalu terus menerus dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita harus berkata Allah itu besar. Karena dia punya banyak kebaikan yang dia berikan kepada kita. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa kita harus belajar bahwa kita harus terus berkata Allah itu besar. Nah, kebesaran Allah kita ini berkaitan dengan apa? Ini yang perlu kita tahu. Kebesaran Allah kita ini berkaitan dengan manusia ini dalam hal apa? Yang pertama yang perlu kita belajar adalah Allah kita besar. Karena dia membenarkan kita orang berdosa dan menyelamatkan kita dari ancaman maut. Mazmur pasal 35 ayat 27 sampai 28
Tolong dibacakan. Mazmur 35 ayat 27 sampai 28. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Iya, ini sebuah perkataan lagi dari si pemazmur. Dia berkata, biarlah bersorak-sorak dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah kita bersukacita melihat orang-orang yang ingin dibenarkan. Dan firman Tuhan ini berkata, biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Kenapa? Karena Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Di dalam terjemahan beberapa versi bahasa Inggris, kata keselamatan ini disebut dengan prosperity. Artinya kemakmuran. Hampir 4 versi saya membacanya bahwa semua disebut bahwa itu kemakmuran. Tetapi dalam konteks Allah itu besar, tidak cukup kita mengungkapkan bahwa kebesaran Allah itu hanya di dalam soal kemakmuran. Karena pasti kemakmuran itu hubungannya dengan materi. Kebesaran Allah itu tidak semata-mata karena kita makmur, kita punya banyak materi, maka Allah kita besar. Karena ada banyak orang tidak harus bergantung kepada kebesaran Allah. Dia bisa menjadi orang kaya, dia bisa makmur. Tetapi kali ini saya ingin membuat kita mengerti bagaimana kita harus berkata Allah kita besar. Karena kita orang berdosa dibenarkan. Dan kita orang berdosa diselamatkan. Maka ayat 28 katakan, maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu. Maka lidahku juga akan memuji-muji Engkau sepanjang hari. Jadi betapa pentingnya sebuah pengakuan dari orang-orang yang diselamatkan bahwa kita dibenarkan dan kita diselamatkan. 2 hal ini yaitu dibenarkan dan diselamatkan itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Hanya bisa dilakukan oleh Dia. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk berkata Allah itu besar. Nah Bapak Ibu, apa arti dibenarkan? Dibenarkan itu artinya menyatakan, menerima, dan memperlakukan sebagai orang benar. Yaitu pada satu sisi dia tidak dapat dikenai hukuman dan pada sisi lain dia berhak untuk menerima segala yang dimiliki untuk orang benar. Saya ulangi lagi karena ini penting. Kenapa Allah kita besar? Karena Dia membenarkan kita. Apa itu dibenarkan? Yaitu menyatakan, menerima, memperlakukan kita sebagai orang berdosa yang percaya kepadanya menjadi orang benar. Dan orang benar ini punya 2 hal dan keuntungan. Apa itu? Satu sisi dia tidak dapat dikena hukuman. Tapi di sisi lain dia juga dapat menerima hak bagi semua janji Tuhan untuk orang benar. Nah perhatikan. Kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Tolong dibacakan lagi. Injil dalam surat Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi,
yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari Raja kita, Tuhan kita. Dia mau membenarkan kita. Dan dikatakan ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela kita. Nah kalau begitu, orang-orang yang dibenarkan ini harus yang pertama apa tadi? Keuntungannya adalah tidak dapat dikenai hukuman. Orang yang dibenarkan tidak dapat dikenakan hukuman. Orang yang dibenarkan ini semua dosanya diampuni dan dirinya diperdamaikan dengan Allah. Perhatikan dengan baik betapa besarnya Allah kita. Karena kita orang berdosa yang patut dihukum, harus divonis, harus dieksekusi. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, maka Alkitab mencatat kita tidak dapat dikenakan hukuman. Bagaimana supaya kita tidak dapat dikenakan hukuman? Kisah Rasul pasal 13 ayat 39. Tolong dibaca. Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Iya. Jadi perhatikan, percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 13 ayat 39. Percaya kepada Yesus. Maka kita akan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jadi intinya kita dibenarkan karena kita harus percaya kepada siapa? Si pemberi kebebasan. Makanya ini menjadi jalur yang luar biasa. Kalau kita mau menikmati kebesaran Allah, kita harus yang pertama percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka firman Tuhan katakan kita dibenarkan. Roma pasal 5 ayat 9. Tolong dibaca lagi. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dikatakan dibenarkan. Kita yang dibenarkan ini kata firman Tuhan pasti diselamatkan oleh Allah. Sesuatu yang sangat mujizat. Sesuatu yang sangat ajaib. Kita yang tadinya sudah divonis untuk mati. Tetapi kita diberikan kesempatan. Asalkan kita mau percaya, maka Tuhan membenarkan kita. Dan orang yang dibenarkan pasti diselamatkan. Perhatikan lagi, kita yang tidak dapat dikenakan hukuman. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 maksud saya. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah mendamaikan dunia. Bapak Ibu, inilah yang kita perlu agungkan kepada Allah kita. Inilah yang kita perlu selalu di dalam mulut kita ada pengakuan Allah kita besar. Tuhan kita itu ajaib. Kita perlu ada pujian kepada Tuhan kita yang luar biasa ini. Selain dibenarkan, firman Tuhan katakan kita yang dibenarkan tidak dapat dikenakan hukuman. Yang kedua, yang dibenarkan berarti dia berhak menerima janji Tuhan. Kita perhatikan. Orang yang dibenarkan sudah diangkat
menjadi anak-anak Allah dan berhak menerima waris dari Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Tolong dibaca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita dibenarkan, kita menerima hak janji Tuhan. Itu karena ketika kita dibenarkan, firman Tuhan katakan kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka disebut anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak menerima janji-janji dari Bapa. Itu memang sudah menjadi cita-cita Tuhan bagi mereka yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perhatikan. Efesus pasal 1 ayat yang kelima, tolong dibaca lagi. Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Amin. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi memang semuanya itu adalah sebuah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya patut mulut kita melakukan pengakuan-pengakuan setiap hari. Makanya pemazmur katakan, selalu aku berkata Allah itu besar. Selalu artinya terus menerus. Kalau terus menerus itu artinya apa Bapak Ibu? Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita harus berkata Allah itu besar. Bisa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ketika kita dalam keadaan tekanan. Ketika kita dalam keadaan masalah. Masih sanggupkah kita berkata Allah kita besar? Jadi kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Karena Roma pasal 8 ayat 14 tadi katakan apa? Kita yang menjadi anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Kalau anak-anak Allah tidak bisa membuat pujian, pengakuan kepada Allahnya bahwa Allah itu besar, maka saya khawatir Anda tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah. Yang berikutnya, kebesaran Allah. Selain kita yang berdosa dibenarkan, kita yang berdosa diselamatkan. Apa artinya? Keselamatan adalah suatu tindakan Allah yang besar. Karena dikerjakan oleh seluruh petinggi sorga dan jajarannya. Bayangkan untuk manusia yang seperti kita. Yang tidak ada harganya lagi. Karena ketika kita berdosa. Itu pasti dihukum oleh Tuhan. Tetapi begitu besar kasih Allah. Maka keselamatan yang dia berikan. Itu adalah suatu tindakan Allah yang luar biasa. Terutama dia harus mengerjakan keselamatan ini oleh Bapa, oleh Anak, dan oleh Roh Kudus. Harusnya untuk keselamatan kita ini. Maka seharusnya petinggi sorga itu selain Tritunggal. Juga utusan-utusan Allah. Siapa? Malaikat. Mereka juga bekerja keras untuk keselamatan manusia. Selain malaikat sebagai utusan Allah. Siapa lagi yang mengerjakan keselamatan manusia? Ada yang namanya hamba-hamba Tuhan. Mereka mengabarkan Injil. Mereka ada yang dibunuh oleh perkataan Tuhan. Mereka ada yang disiksa oleh karena memberitakan Injil. Untuk apa? Supaya kita yang berdosa, yang pasti masuk dalam hukuman, itu diluputkan. Karena ada petinggi-petinggi sorga dan jajarannya yang mau bekerja keras untuk memberitahukan bahwa kita harus keluar dari malapetaka ini.
Tapi saya untuk membicarakan tentang kebesaran Allah, saya hanya bicarakan bahwa bagaimana pekerjaan dari Allah, dari Anak dan dari Roh Kudus. Ya, yang pertama, keselamatan yang besar itu dilaksanakan dan direncanakan oleh Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Keselamatan itu besar karena Allah yang merencanakan. 2 Timotius 1 ayat 19. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Iya, jadi Allah sudah merencanakan ini sebelum permulaan zaman. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa Allah dalam kemahatauannya, ketika dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Firman Tuhan katakan bahwa diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Dan Allah tahu dalam kemahatauannya bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Makanya Allah harus membuat sebuah rencana yang luar biasa. Saudara memperhatikan dirimu, keadaanmu. Kita bukan orang penting. Kita bukan orang-orang kaya yang kaya banget. Tetapi saya mau katakan, di dalam keberadaan kita, dalam kesederhanaan kita, Alkitab mencatat, dialah yang menyelamatkan kita dan dialah yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dari kasih karunia Allah sendiri. Yang apa? Yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi perhatikan, perbuatan Allah ini begitu luar biasa. Dia memberikan kasih karunia-Nya sendiri. Apa itu kasih karunia? Itulah yang disebut dengan anugerah. Kenapa dia harus memberikan anugerah kepada kita? Kenapa dia harus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita? Karena kita tidak bisa mendapatkan panggilan kudus ini dengan perbuatan baik kita. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan ini dengan usaha dan pekerjaan kita. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan yang luar biasa ini dengan membeli berapapun harganya. Tidak bisa. Makanya dibutuhkan kasih karunia. Karena kasih karunia Allah itu diberikan secara cuma-cuma. Karena manusia tidak dapat menerima atau tidak bisa mendapatkannya dengan usaha pekerjaan dan apapun caranya. Maka Tuhan harus merelakan anaknya yang tunggal. Supaya manusia dapat diselamatkan. Bapak Ibu, inilah rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Dilaksanakan, dirancang oleh Allah sedemikian telitinya. Sedemikian detailnya. Hanya untuk orang-orang yang seperti kita. Bukankah kita harus berkata kepada Allah kita, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Aku manusia yang berdosa seperti begini. Engkau merencanakan sebelum dunia ini ada. Engkau sudah membuat satu peta penyelamatan. Sebuah rancangan penyelamatan yang begitu detail. Begitu sempurna. Maka yang kedua, keselamatan dilaksanakan oleh anaknya Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Tolong dibaca lagi.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Keselamatan itu besar karena harga yang begitu mahal. Allah melalui Yesus harus menjadi manusia dan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia melakukan semua ini untuk supaya kita jangan binasa. Ayat 18 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan harga barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Tetapi Tuhan lakukan itu untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal. Yaitu darah Kristus. Darah yang mulia. Darah yang begitu tinggi nilainya. Saudara, bisakah merenungkan sesuatu yang dahsyat ini? Ketika engkau ditebus, engkau dijadikan orang benar. Itu karena engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa harus kita lakukan percaya kepada Yesus? Karena Dia membayar seluruh dosa kita. Ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana. Sebab itu saya berharap jemaat Tuhan atau siapapun engkau yang mendengar firman ini. Hargai bahwa Tuhan sudah menebus engkau. Bapak Ibu, keselamatan ini begitu luar biasa. Sebab itu, biarlah di mulut kita selalu ada perkataan bahwa Tuhan, Engkau itu besar. Yang ketiga, keselamatan itu besar karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Keselamatan yang disediakan Allah ini dengan harga yang begitu mahal. Itu tidak akan ada artinya bila manusia tidak mau menerimanya. Bila manusia menolaknya. Itu tidak akan ada artinya. Maka Tuhan harus mengirimkan yang namanya Roh Kudus. Dan inilah peran penting dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat membuat orang berdosa percaya dan insaf bahwa dirinya berdosa. Dan dia harus percaya bahwa jalan yang disediakan Allah itu benar. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8. Mari kita lihat. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Siapa? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada kita. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Akan apa? Akan dosa. Menginsafkan apa? Akan dunia. Soal kebenaran dan soal penghakiman. Nah, inilah peran Roh Kudus yang begitu penting dalam keselamatan kita. Sewaktu-waktu kita bisa dalam keadaan yang tertekan, kita mungkin bisa lalai. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita boleh kembali lagi semangat untuk melayani Tuhan. Engkau yang sudah mulai suam-suam kuku, Roh Kudus diberikan Allah supaya menginsafkan kita bahwa kita sudah diselamatkan dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, untuk seorang manusia Allah harus kerjakan dengan 3 pribadi.
supaya manusia yang sedang antre dalam kematian kekal itu diluputkan Allah. Allah merencanakan keselamatan. Yesus menjadi penyedia dan Roh Kudus menjadi pelaksana supaya keselamatan kita ini menjadi keselamatan yang kekal. Jadi ingat, kita harus selalu menyatakan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Dengan harus selalu berkata, Allah itu besar. Karena memang Tuhan telah membenarkan dan menyelamatkan kita orang berdosa. Apa itu dibenarkan? Kita sudah belajar tadi, dibenarkan agar kita tidak dihukum, tidak dikenai hukuman. Dan kita akan mendapat hak menerima janji-janji Tuhan. Dan apa itu diselamatkan? Diselamatkan agar manusia menjadi anak-anak Allah. Dan mendapat warisan dari Allah. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan. Biarlah setiap kita, mulut kita harus selalu ada perkataan pemujaan tentang kebesaran Allah. Karena Tuhan menghargai kita sedemikian rupa sehingga dia harus merelakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya dibenarkan dan diselamatkan. Oh Tuhan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, oh Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah membenarkan kami. Kami patut di dalam hidup ini, oh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan kami. Firman-Mu memantapkan panggilan kami. Kami menjaga diri kami. Karena penebusan kami itu terjadi dengan harga yang sangat mahal. Engkau telah merelakan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib. Untuk membawa semua kami dalam rancangan Tuhan, yaitu untuk masuk dalam kerajaan-Mu, tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Biarlah berkat-Mu akan melimpah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hatimu supaya engkau hari ini dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah setiap kita yang sudah menerima roti dan anggur ini pegang dengan sungguh. Perhatikan bahwa Tuhan melakukan ini tidak main-main. Dia melakukan ini dengan sepenuh hati. Dia rela meninggalkan taktanya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia mau turun ke dunia, merelakan seluruh hidupnya, bahkan tubuhnya dicabik-cabik, supaya kita menerima penebusan dari pribadi yang tidak pernah mengenal dosa. Satu keputusan Tuhan yang begitu mulia. Bagaimana kita menghargai penebusan ini. Kita harus di dalam hidup kita selalu memuliakan Dia. Menjaga hidup kita benar. Menjaga hidup kita kudus. Karena apa yang sudah Dia lakukan kepada kita, Dia memberikan bukan dengan barang yang fana, tetapi Dia memberikan dengan darah yang mahal, darah yang mulia, darah yang kudus, supaya kita semua boleh menikmati akan berkat Tuhan ini. Angkat roti di tangan kanan, tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, inilah tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena dosa, pelanggaran, kejahatan kami. Engkau mau lakukan untuk kami, supaya kami yang hina, yang berdosa ini dibenarkan dan diselamatkan. Untuk itu Tuhan, kami sangat bersyukur buat perbuatan-Mu yang besar dan ajaib bagi kami. Saudara, dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
ketika engkau mulai mencerna roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus. Rasakan kuasa Tuhan mulai mengalir dalam hidupmu. Dia sekarang sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan kita hari ini akan juga dimuliakan oleh Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Tunjukkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah darah-Mu yang mulia. Darah yang kudus, darah yang mahal. Sudah menebus kami semua. Oh Tuhan, dengar firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rasakan kuasanya mengalir. Rasakan kesembuhan kalau engkau mengalami kesakitan. Hari ini Tuhan menjamah engkau. Hari ini Dia melakukan perbuatan yang ajaib untuk engkau. Untuk dirimu yang berdosa. Dia rela mengorbankan segala-galanya. Apalagi cuma dengan sakit penyakit. Apalagi cuma dengan persoalanmu. Dia sanggup memulihkan engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah Tuhan mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan. Mereka boleh mengalami kekuatan yang baru. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menguatkan kami dengan firman-Mu. Dan kami berterima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ini sudah memberikan kami kekuatan yang baru untuk menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang saudara, tadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa. Kekuatan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai engkau. Sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.